ini adalah bentuk dukungan terhadap nelayan-nelayan kami di pesisir, Iya, Koperasi Nelayan Merah merah putih. Putih. Oke. Jadi dapat fasilitas bangunan, Mhm. cold storage-nya, Iya, ada pabrik esnya, oke. ada juga rumah-rumah UMKM-nya, ada kantornya, pelabuhannya juga diperbaiki untuk pelabuhan tambat labuhnya, perahu-perahu nelayan. Iya. Di tahun pertama kami, sektor itu yang menjadi perhatian kami di beberapa ruas-ruas jalan pertanian, jembatan yang dilalui oleh satu desa yang dilalui oleh para petani kita sudah bangun, dan berikut daya pendukung lainnya kita juga sudah bangun seperti drainasenya, jalan-jalan beton di daerah-daerah persawahan Iya. yang bisa kita aspal. Uang yang kita belanja namanya anggaran terserap, nanti finalisasinya ada dua, terbaca pertumbuhan ekonomi dan turunnya angka kemiskinan. Betul. Naik apa turun? Iya. Nah, kalau misalnya kita belanja tapi ini tidak turun-turun, angka kemiskinan tidak turun, pertumbuhan ekonomi tidak naik, berarti yang ada belanjanya tidak tepat sasaran. Betul. Itu di pemahaman kita ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana belanja, bukan cuma belanja tetapi lebih ke tepat Sasaran. sasarannya kemana. Dan alhamdulillah selama tahun 2025 dirilis tahun 2006 oleh statistik, angka pertumbuhan ekonomi kita naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan halo Sobatkom. Bahagia rasanya saya Ayu Purnama dapat hadir menjumpai Anda dalam program Onggano Podcast Diskominfo Konawe. Tentunya ini merupakan ruang ngobrol santai yang membahas terkait kemajuan dan juga perkembangan salah satu daerah yang dijuluki lumbung padi atau lumbung beras yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe. Dan tentunya Sobatkom, episode kali ini sangat spesial karena kita akan membahas topik yang sangat penting namun santai, yaitu 1 tahun kepemimpinan Bupati Konawe Bapak Yusran Akbar ST. Dan tentunya kita tahu bersama bahwasanya 1 tahun ini mungkin terdengar singkat, tetapi dalam dunia pemerintahan, Sobatkom, ini adalah waktu yang cukup untuk melihat seperti apa langkah, arah, dan juga dampak dari sebuah kepemimpinan. Lalu, apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan, tantangan apa yang sudah dihadapi, capaian-capaian apa yang sudah didapatkan, dan juga bagaimana arah pembangunan Kabupaten Konawe arah ke depannya. Nah, tentunya ini sekali lagi dalam refleksi perjalanan 1 tahun kepemimpinan Bupati Konawe, yaitu Bapak Yusran Akbar ST. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ya, Bupati. waalaikumsalam. Masya Allah Pak, selalu sehat dan semangat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat, semangat. Amin, amin, amin. Dan sebelumnya Pak Bupati, saya mau memberikan 2 hal. Yang pertama, saya itu sangat senang bisa bertemu dengan Pak Bupati. Yang kedua adalah saya sangat bangga begitu bisa ngobrol langsung santai bersama dengan Pak Bupati tentunya. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, makasih. Baik. Nah, Pak Bupati, ini kalau kita melihat yang pertama adalah pastinya kalau kita merefleksi sudah 1 tahun kepemimpinan Bapak Yusran Akbar selaku ataupun menjabat sebagai Bupati Konawe, ini kan tentunya banyak sekali ceritanya Pak, dan juga banyak proses yang sudah dilalui begitu. Nah, mungkin pertama kali kalau kita flashback gitu ya Pak, gimana perasaan Bapak waktu pertama kali dilantik nih menjadi Bupati Konawe? Kami dilantik tanggal 20 Februari. Jadi Oke. dilantik bersamaan seluruh Indonesia di Istana Negara oleh Bapak Presiden. Iya. Dan sangat bahagia tentunya, bahagia. Tetapi ada hal tugas yang harus kita jalankan, dan ini menjadi tanggung jawab kita setelah pulang dari pelantikan kita. Nah, tentunya ini adalah tantangan buat para kepala daerah Betul. yang setelah pulang dari
eee, pelantikan di Iya. Jakarta di Istana Negara. Mhm. Tapi kita saat itu disampaikan setelah pelantikan kita harus di-coaching dulu, di-retreat dulu. Iya. Alhamdulillah selama 1 minggu. Mhm. Jadi di retreat itu di Magelang tepatnya, Wow. di Akmil. Akmil Ya, ya. jadi semua kepala daerah yang terpilih di Mhm. pemilu kemarin Iya. di-coaching. Tujuannya udah jelas bahwa gimana kita harus saling kenal mengenal Mhm. dengan para kepala daerah yang terpilih di pemilu 2024. Iya. Akhirnya itu memberi pelajaran bagi kami yang baru terpilih di satu periode. Betul. Jadi di Magelang ini Mhm. kita bersama-sama 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara Iya. dan provinsi lain. Iya. Jadi saling tanya-tanyalah seperti apa kabupaten ini, kabupaten A, B, C, Mhm. dan itu pengalaman terbaik bagi kami. Setelah itu materi-materi yang disampaikan oleh para menteri juga Iya. ini memberi wawasan kami lebih luas lagi terhadap pemerintahan yang akan kami jalankan. Iya. Dan semua menteri memberikan materinya, Mhm. mulai dari Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri SDM, Menteri Pendidikan, Iya. dan saat itu juga dari penegak hukum juga Mhm. memberikan materinya tentang penegakan hukum. Inilah bekal kami bagi kami yang pengalaman saat itu pertama dilantik yang sangat luar biasa, ditutup oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Iya. Setelah balik bertemu dengan teman-teman di pemerintahan, Mhm. ya karena ini sebuah tantangan, Iya. ya tidak bisa mundur. Iya. Iya, Harus maju terus harus ya, maju Pak. terus. Iya. Iya, rapat koordinasi kita jalankan, kita harus mengenal wilayah-wilayah kita, Mhm. kerja-kerja birokrasi kita, Iya. para kepala dinas, sekretaris daerah, para kepala bidang, Mhm. bagaimana perencanaan, aplikasi ke lapangannya semua. Saya kira begitu. Oke. Sampai saat ini 1 tahun alhamdulillah Mhm. progresnya udah mulai bagus. Iya. Ya, ini bukan saya yang ngobrol, Mhm. tapi angka-angka statistik. Ada Jadi data ya, Pak? ada data, Oke. angka-angka statistik mengatakan bahwa udah mulai grafiknya udah mulai naik dari sebelum kami masuk. Iya. Dan ini positif buat pemerintahan kami dan kedepannya lagi. Tentunya akan kita terus tingkatkan lagi. Dan paling penting adalah kolaborasi kita Iya. semua. Saya kira begitu. Itu dia, kolaborasi dan Iya, sinergitas ya, Pak? kolaborasi dan sinergitas. Karena yang bekerja tidak hanya Bapak Bupati, Wakil Bupati saja, melainkan seluruh OPD ataupun stakeholder terkait dan juga seluruh masyarakat gitu ya, Pak? Iya, iya. Jadi saya dengan Pak Wakil Bupati Mhm. bersama Forkopimda, Iya. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Mhm. selalu ada namanya kita ngopi-ngopi bersama. Oke. Di saat kita bertemu Mhm. dimanapun kita di ruang kopi selalu Mhm. berdiskusi mengenai pengembangan daerah kita. Karena apa yang kita akan programkan tentunya harus sampai ke masyarakat paling bawah. Betul. Masyarakat paling bawah itu di mana? Ada di desa dan Iya. kelurahan Iya. ya. Jadi bersama-sama dengan Forkopimda, Mhm. kepolisian, Mhm. kejaksaan, ketua DPR, Iya. dan instansi vertikal lainnya kita Mhm. bersama-sama turun, Mhm. cek, sehingga beberapa program-program yang hasil ngopi-ngopi kita Iya. ceritanya, Ngopi kita santai ya, Pak? ngopi santai, Mhm. yuk kita implementasikan. Iya. Mhm. Contoh, tahun lalu kita buat event namanya Expo Inovasi Desa. Oke. Itu salah satunya. Iya. Iya. Di Expo Inovasi Desa ini, boleh saya ngobrol Boleh boleh exponya? Pak Bupati. Expo Inovasi Desa ini kita buat Mhm. di bulan November ya. Iya. Kenapa di bulan November mendekati Desember? Karena di Desember orang sibuk dengan mempersiapkan Natal dan Tahun Baru. Mhm.
Makanya kita buat di bulan November. Jadi pesertanya ini semua kepala desa se-Kabupaten Konawe. Iya. Jadi jumlah desa kami ini ada 291. Oke. 291 dia harus menampilkan kreativitasnya. Mhm. Eh, Pekerjaan dia selama dari bulan Januari sampai ke bulan November. Iya. Jadi dia harus namanya menampilkan di situ. Makanya kita sebut expo. Expo. Ya, Oke. expo di pertaniannya Mhm. 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 tampilkan situ. Perikanannya Iya. desa yang misalnya di wilayah pesisir. Iya. Kalau yang di desa wilayah darat perkebunannya, Mhm. hasil perkebunannya, hasil Iya. pertaniannya. Terus ada juga desa-desa yang ada industri kecil menengahnya, Iya. udah ditampilkan di situ. Tapi bukan hanya sekedar tampil saja. Mhm. Di situ ada transaksi juga. Oke. Ada transaksi. Jadi kita undang juga dari organisasi Kamar Dagang Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Iya. untuk datang. Jadi mereka membawa pengusaha-pengusaha. Iya. Nah, di situ terjadi transaksi. Yang di daerah pesisir dia punya hasil ikannya, Mhm. hasil udangnya, Mhm. ada kepitingnya. Iya. Nah, yang dari perkebunan yang hasil dan dari darat ada hasil padinya, Padi. berasnya, Iya. ada melonnya dan lain-lainnya. Jadi Oke. sekaligus membuat para kepala desa yang jarang bertemu jadi bertemu. Ya yang di pesisir sama darat jadi ketemu. Mhm. Mhm. Gitu. Ini manfaat Luar biasa, dari Pak. Expo Inovasi Iya. Desa. Saya kira itu. Dan memang kayaknya rajin-rajin untuk membuat hal yang seperti itu ya, Pak. Apalagi melihat potensi dari desa yang ada di Kabupaten Konawe ini juga sangat luar biasa begitu, Pak. Iya. Iya. Jadi desa di Kabupaten Konawe ini mayoritas pertanian. Oke. Makanya tadi Neng Ayu sampaikan bahwa Lumbung padi. lumbung padi. Ya Benar. itu betul. Iya. Karena wilayah Sulawesi Tenggara Mhm. produksi padi terbesar untuk kabupaten adalah Kabupaten Konawe. Iya. Jadi produksi beras, padi jadi beras kan? Iya, betul. Salah satunya Kabupaten Konawe. Mhm. Nah, kenapa bisa berproduksi besar? Karena daya dukungnya kami itu besar. Pertama daya dukung bendung Bendungan ya? Waotobi, satu bendung, satu bendungan. Oke. Nah, ini kan beda ya. Oh, beda ya, Pak ya? Ya, Bendung. bendung Oke. dengan kapasitas bendung Waotobi dengan kapasitas 18.000 hektar dapat mengairi sawah. Wow. Ya, bendungan Ameroro yang dibangun oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu sudah diresmikan, itu Iya. bisa mengairi sawah kurang lebih 3.600 hektar plus minus ya. Iya. Ini daya dukungnya kuat terhadap pertanian kita, khususnya sektor pertanian tanaman padi. Iya. Nah, begitu juga beberapa daerah-daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten Konawe. Tadi saya baru cek di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Jadi bertambah lagi daerah irigasi kami. Iya. Jadi ini berarti dengan bertambahnya daerah irigasi, bantuan dari Balai Wilayah Sungai, Iya. artinya lahan pertanian makin meluas lagi, Betul, produksi gabah makin besar lagi. Iya. Gitu. Dan itu Ya. mensejahterakan juga masyarakat yang ada di Konawe. Bahkan ini mungkin karena memang sudah keluar ke dari Kabupaten Konawe juga kan, Pak? Ya. Untuk kayak penjualan dan lain-lain kan, Ya, Pak? jadi kami dengan Badan Urusan Logistik Iya. Kabupaten Konawe, datanya saya sudah cek untuk bulan April, Iya. data cadangan beras kita bulan April saat ini ada 22.000 ton. Wow. 22.000 ton. Jadi ini belum panen lagi nih. Jadi belum panen lagi. Kemana pasarnya, marketnya? Dari produksi pertanian kami, jadi melalui Bulog, jualnya sampai ke Papua, Sulawesi Tengah, terus sampai ke daerah Merauke, Wow, luar ya biasa. sampai ke sana. Wilayah-wilayah kami yang di Sulawesi Tenggara Iya. yang tidak mempunyai sawah, disuplai juga dari Konawe, Kabupaten Konawe. Saya kira Luar biasa. ini peluang, saya lihat ini peluang bagi para generasi muda. Iya. Salah satunya untuk tidak meninggalkan pertanian. Iya. Nah, jadi jangan yang bertani bapak Orang-orang tua sama aja. neneknya saja. Benar, Pak. Iya. Jadi Iya. anak-anak muda juga ini sebenarnya peluang kerja, peluang untuk berusaha.
Iya. Jadi pertanian ini jangan hanya anak-anak muda, maksudnya jangan ditinggalkan sama Iya. anak-anak muda karena peluang untuk berhasilnya atau menghasilkan cuan lebih Iya. besar lewat sektor pertanian dan perkebunan sekarang udah bisa. Iya. Apalagi jualan sekarang tidak seperti dulu. Betul. Jualan sekarang udah pakai Online. Iya online bener, ya, Pak. ada Instagram, Iya, ada Facebook, betul Pak Bupati. ada TikTok, Iya. ya itu saya kira. Oke, baik. Sampai ada juga yang dikatakan bahwa petani milenial kan Pak Ya, Bupati? Dan kalau untuk di Konawe sendiri itu bagaimana sih sebenarnya Pak kalau melihat dukungan begitu dari pemerintah, mungkin mulai dari petani, pupuk ataupun alat, bahkan juga pertanian subsidi Alsintan ya. pertanian Pak, seperti Jadi apa? saat ini tetap dari kami Dinas TPHP, Iya. Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Pertanian, Iya. jadi tetap kita koordinasi terus dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian. Alhamdulillah tahun 2025 Iya. dan 2026 Kabupaten Konawe menjadi salah satu penerima program Cetak Sawah Rakyat Oke. dari Kementerian Pertanian. Iya. Dan untuk tahun 2025 itu sudah berjalan. Iya. Menyusul tahun 2026. Jadi Iya. Cetak Sawah Rakyat ini adalah program dari Kementan yang melalui program SID, Survei Investigasi dan Desain. Tujuannya untuk mengembangkan, memperluas lagi wilayah-wilayah pertanian khususnya sawah. Iya. Sehingga produksi pertanian khususnya padi lebih meningkat lagi. Oke. Dan tercatat untuk sebelum intervensi dari Kementerian Pertanian, Iya. Kabupaten Konawe ini masuk di dalam daerah penyumbang beras terbesar untuk skala nasional. Iya. Pada itu kita bersyukur angka-angkanya naik terus. Betul. Kalau nggak salah kita masuk di urutan ke ini 80 ya, kalau nggak salah. Sampai Seluruh kecamatan Indonesia gitu, Pak? 82. Oh, 82. Jadi kami masuk Boleh, di peringkat 82 dari 514 ya, kurang lebih sekitar 30 atau 40%, 50% dari penghasil yang punya sawah. Wow. Kita urutan 82, salah Iya. satu produksi beras terbesar lah. Konawe. Kabupaten Konawe, dan Ih, ini keren, luar biasa. angka-angka ini akan terus meningkat Iya. dengan adanya program Cetak Sawah Rakyat yang dari Kementerian Pertanian. Nah, sarana produksinya Iya. dengan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap pemangkasan regulasi tentang pengadaan pupuk, ini memudahkan para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Oke. Kalau dulu-dulu biasa saya ngobrol-ngobrol ke desa, gimana Pak untuk dapat pupuk? Wah, Iya. udah mudah, gampang sekarang. Ya gimana Mbak, Mbok, Pak D, Iya. dapat pupuk kan gampang sekarang kita dapat pupuk. Kan Kabupaten Konawe ini majemuk. Iya. Jadi ada kita dari suku Bali, ada Jawa Barat, ada Iya. Jawa Timur, ada Lombok, Toraja, Bugis, Iya. dan semuanya maksimal saya bilang mayoritas itu bertani gitu. Iya. Alhamdulillah. Untuk dukungan Alsintan sarana produksi lainnya, Iya. jadi kami dibantu juga dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian untuk hand traktor, Iya. terus combine harvester, Iya. dan alat-alat pertanian lainnya. Jadi kami sudah salurkan ke petani-petani gitu. Oke. Berarti memang di bawah kepemimpinan Bapak selama 1 tahun ini sudah sangat berjalan maksimal gitu ya Pak? Ya, saya pikir menurut saya ya, Iya. kita maksimal dan tidak maksimalnya itu nanti masyarakat yang menilai. Betul, betul. Ya, karena kita menjalankan program arahan dari pimpinan Iya. dan harus sampai ke tingkat bawah Tingkat gitu. bawah. Dan alhamdulillahnya memang kalau bisa dilihat semuanya sudah berjalan begitu Pak Bupati. Dan seperti yang tadi juga Bapak jelaskan bahwasanya kalau melihat potensi-potensi dari Konawe mulai dari pertanian perkebunannya juga sangat luar biasa. Nah Pak, nah kalau untuk di perikanan Pak, seperti apa Iya. Pak? Kabupaten Konawe punya kalau nggak salah kurang lebih 54 sampai 55 kilometer garis pantai. Iya. Setelah mekar-mekar dulu paling garis pantainya paling luas. Oke.
Setelah Mekar Konai Selatan, Mekar Konai Kepulauan, Mekar lagi Konai Iya, Utara. Jadi garis pantai kita tidak sampai 100 kilo lagi. oke. Ini ada beberapa kecamatan Mhm, yang daerah pesisir, ini iya, penghasil sektor perikanan laut. oke. Nah, ini juga menjadi perhatian dari Iya, pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten. mhm, Jadi dengan uh, itu kita menyampaikan ke pemerintah pusat dan akhirnya melalui Kementerian Perikanan Kelautan mhm. kami dibantu satu koperasi nelayan merah putih Wah, keren. KNMP. Iya, Itu berada di Desa Sorue, Kecamatan Soropia. mhm, Dan insya Allah nanti akan diresmikan oleh Bapak Menteri mhm, Perikanan Kelautan. iya, Kemarin diagendakan yang akan meresmikan itu Bapak Presiden. mhm, mhm. Tapi karena masih jadwal Bapak Presiden terlalu Padat ya, Pak? padat. Mhm, Nah, ini adalah bentuk dukungan terhadap nelayan-nelayan kami di pesisir, iya, Koperasi Nelayan Merah merah putih. Putih. Oke, Jadi dapat fasilitas bangunan, mhm, cold storage-nya, iya, ada pabrik esnya, oke, ada juga rumah-rumah UMKM-nya, oke, ada kantornya, pelabuhannya juga diperbaiki untuk pelabuhan tambat labuhnya, iya, perahu-perahu nelayan. iya, Dan di situ juga akan dikelola oleh pengurus koperasi nelayan yang baru-baru ini sudah diumumkan oleh Menko Pangan mhm, tentang perekrutan karyawan koperasi desa, kelurahan dan koperasi nelayan merah putih. oke. Ya, dan sudah boarding, udah Mhm, mulai, mhm, tinggal peresmian oleh Bapak Menteri Perikanan Kelautan. Nah, oke, itu baik. untuk sektor perikanan darat Iya, kita juga lagi mengembangkan beberapa wilayah-wilayah yang memang masyarakatnya sudah punya embrio, udah ada kolam-kolam. iya. Jadi Kayak kolam mandiri gitu ya, Pak? ya kolam Oke, mandiri, dan bentuk dukungan kami dari pemerintah mhm, daerah mhm, di tahun 2025 saya bersama-sama teman-teman iya, menganggarkan untuk pembangunan eh, kawasan perikanan. oke, Jadi kantornya pembibitan Balai Benih Induk. iya, Jadi kita sudah akan membangun, lahannya sudah ada. mhm, Nanti bangunannya nanti mulai tahun ini itu namanya Balai Benih Induk. Kita tarik, kita punya kerjasama dengan provinsi ada di Abilisawah, Kecamatan Anggalomo Are, tapi saya tarik lebih dekat ke sini. iya, Karena kenapa? Ada yang bertanya, "Kenapa tarik ke sini, Pak Bupati?" mhm, Ya di sini airnya lebih bagus. oke, Ya karena kalau ikan tanpa air iya, ya jadinya layang-layang. iya bener, Ya, Pak. seperti itu. Kayak sayur tanpa garam gitu ya, Pak Seperti itu. Bupati. Kita tarik karena Iya, airnya lebih bagus mhm, dan masyarakatnya, warga yang punya kolam-kolam mandiri itu mhm. lebih dekat dengan di sini kabupaten Oke, yang kecamatan iya, Unaha. mhm, Jadi nanti kalau balai benih induk atau balai benih ikannya sudah ada, mhm, di penangkarannya di situ. iya, Nanti kalau ke kecamatan yang jauh dari balai BBI pertama, iya, jadi biaya transportnya lebih murah. oke, betul, Gitu, biaya betul, transportnya, biaya untuk oksigennya lebih murah. Seperti mhm, di kecamatan paling ujung, Puriala. iya, Di sini jaraknya paling sekitar berapa menit, tidak lama. iya, Beda kalau ke Kendari yang iya, ke perbatasan. betul, Pak. Gitu, ikannya lebih cepat mati kalau di sana. Karena lama di perjalanan, Pak. Lama, lama, nggak ada AC-nya Iya, dia. iya, bener, Ya, bener, Pak Bupati. gitu. Nah, kita sedikit, lompat lagi nih, Pak, di sektor pertambangan yang ada di Konawe. Nah, bagaimana sih sebenarnya bentuk kolaborasi kayak dana CSR begitu dari pertambangan, seperti itu gimana, Pak? Iya. Untuk sektor pertambangan ini adalah salah satu sumber daya alam yang kami miliki untuk Iya, Kabupaten Konawe. Kolaborasi dengan mereka komunikasinya di sektor CSR ya, iya, di dana-dana CSR. Jadi mhm, kami membuka ruang diskusi terhadap para pengusaha-pengusaha yang ada. Contoh saya sebut iya, ada 3 perusahaan pemilik pabrik mhm, atau smelter yang lagi iya, kita sebut. Yang pertama VDNI, iya, Virtu Dragon Nickel Indonesia, mhm, yang kedua OSS mhm, atau Obsidian Stainless Steel, iya, dan Sulawesi Cahaya Mineral. oke, Jadi saya diskus dengan mereka dan mereka berkomitmen mhm, untuk membantu warga kita melalui dana CSR-nya. mhm, Contoh yang kemarin kita baru saja
menutup kegiatan acara hari ulang tahun Konawe Iya. yang disebut Gebyar Wisata. Mhm. Mereka langsung menyerahkan dana pendidikannya dan disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat. Masyarakat. Terus yang bidang kesehatan juga tahun 2025 Mmm. itu salah satu perusahaan seperti yang di Kecamatan Ruta Iya. sudah melaksanakan program kerjasama dalam bidang kesehatan, yakni medical check up untuk karyawan yang di perusahaan Perusahaan yang ada di sana, di yang 3 sana, perusahaan yang 3 ini? perusahaan. Oke. Yang 2 untuk tahun ini, Oke. yang 1 di Ruta tahun lalu udah jalan. Tahun Mhm. ini juga tetap dia nanti nambah kuotanya. Oke. Kata saya cek di kepala dinasnya, Mhm. berapa lagi tambahannya? Katanya tahun ini kasih kuota lebih besar lagi. Luar Angkanya biasa. disebut apa tidak? Iya. Ya lumayan. Lumayan, Artinya oke. ini pendapatan asli daerah kita Mhm. yang di bidang kesehatan selain dari CSR. Kalau CSR-nya di bidang pendidikan, sekolah Mhm. juga mereka bangun, Mhm. rehab. Mhm. Terus beasiswa kepada mahasiswa dikasih. Oke. Kita ada salah satu universitas di sini Iya. dibantu juga untuk biaya pendidikan. Mhm. Terus pakaian gratis untuk anak-anak sekolah, pakaian lengkap, Iya. anak-anak SD, anak Iya. SMP, Mhm. kita juga bantu dari Secara dana, gratis semua, Pak? iya, dari Wow, dana CSR mereka. luar biasa. Jadi Iya. kalau dana CSR itu kita serahkan langsung ke mereka untuk belanja, Mhm. datanya sama kami. Jadi Oke. tidak ada indikasi bahwa pengelolaannya dari pemerintah daerah Benar. yang belanja, nggak boleh Iya. kalau dana CSR itu, Iya. Jadi gitu. kayak tidak ada timpang tindih yang kayak mungkin milih masyarakat, Nggak tetapi ada. itu semua dari perusahaan. Iya, dan Oke. kita utamakan adalah masyarakat yang di areal-areal daerah Sekitaran. sekitaran Oke. situ. Oke, baik. Berarti Ya, memang luar biasa kolaborasinya Bapak dan tentunya 3 sektor ini, pertambangan ini yang ada di Konawe memang sudah berkontribusi iya, besar begitu. iya, dan satu lagi Iya. nih saya mau sampaikan ke Iya, Pak. Pak Ayu, Mhm. ada salah satu perusahaan yang di sektor hulu dia melakukan Oke. penambangan, dia juga bantu, pihak perusahaannya bantu kita setelah kita negosiasi Mmm. untuk membantu pengaspalan jalan yang Wow. dilalui oleh mobil-mobil dan truknya, dan itu sudah terlaksana Mhm. pengaspalan Mhm. sepanjang 9 kilometer, dan ini eee, masyarakat juga menikmati Betul. gitu. Betul. Beberapa perusahaan lain juga selain dari sektor pendidikan, infrastruktur seperti jalan, jembatan mereka bangun. Iya. Iya. Ya tentunya melalui komunikasi dan Mhm. keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan Kegiatan, CSR-nya betul. itu. Ya, Transparansi itu ya, yang paling penting ya Pak Bupati. ya, Dan sekali lagi yang tadi Bapak sudah jelaskan luar biasa sekali, berarti memang adanya sinergitas dan juga kolaborasi begitu antara pemerintah daerah Kabupaten Konawe dan juga beberapa sektor yang sudah Bapak sebutkan ya, tadi. Luar biasa ya betul. Pak. Jadi ada lagi, ada info? Masih ada lagi nih Pak, masih banyak. Ada. Nah, Bapak tadi kan Bapak sudah menyinggung, pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur nih. Nah, kalau Bapak melihat infrastruktur, yang ada di, Kabupaten Konawe selama 1 tahun Bapak nih, seperti apa, Pak? Ya, eh saya bilang ya, paling penting adalah Iya. melihat kondisi yang berada di bawah. Mhm. Apa tujuan kita ke depan? Iya. Seperti apa program pemerintah? Iya. Eee, Pemerintah pusat Mhm. maksudnya. Jadi Mhm. kita tidak boleh lepas dari astacita Bapak Presiden Nah, itu Prabowo dia, Pak. Subianto, Iya. di mana kita ditekankan bagaimana sektor pangan bagaimana harus lebih kuat Iya. dan produksi pangan kita harus lebih meningkat lagi. Karena kalau masyarakat lapar, Mhm. pasti yang ada gejolak sosial. Betul. Jadi saya bilang tadi, Konawe menjadi salah satu produsen pangan yang paling besar khususnya beras. Iya. Jadi kita melihat itu bagaimana supaya lancar, Iya. supaya pergerakannya lancar. Mhm. Jadi salah satunya harus benahi infrastrukturnya, Betul. jalanan dan jembatan. Iya. Jadi di tahun pertama kami, sektor itu yang menjadi perhatian kami di beberapa ruas-ruas jalan pertanian, Mhm. jembatan yang dilalui oleh satu desa yang dilalui oleh para petani Iya. kita sudah bangun, Mhm. dan berikut daya pendukung lainnya kita juga Oke. sudah bangun seperti drainasenya, Mhm. jalan-jalan beton di daerah-daerah persawahan, Iya.
Iya. yang bisa kita aspal, Oke. ya tentunya membutuhkan anggaran dan, itu, menjadi tanggung jawab paling penting. Iya. Kenapa? Untuk, membuat petani kita lebih bergerak cepat, lebih, eee, aktif, Mhm. jadi jalanan infrastruktur harus bagus, Iya. utamanya jalanan. Oke. Karena dengan bagusnya jalan akan memangkas biaya logistik atau biaya transportasi Iya. dari para petani kita Betul betul. menuju ke pasar Mhm. atau ke tempat-tempat, pergerakan penjualan, produk hasil Oke. pertaniannya gitu. Biar, perekonomiannya juga makin lancar gitu ya Ya, Pak benar. Bupati. Ya. Baik, kalau saya juga melihat bahwa infrastruktur yang ada di sini, mungkin makin ke sini juga makin berkembang begitu Pak Bupati, apalagi nih Ya. tadi ada yang akan dibangun gitu ya Pak Bupati? Ya, ini adalah salah satu proyek strategis kami di Kabupaten Konawe. Mhm. Jadi di awal kami terpilih, sebenarnya ini kita sudah rencanakan jauh-jauh sebelumnya. Oke, akan menjadi ikon gitu? Jika saya terpilih, saya bangun seperti ini dan Masya Allah. alhamdulillah, kita terpilih, kita Iya. implementasikan, Mhm. kita membangun sebuah alun-alun kota dengan Oke. beberapa konsep yang kita padukan. Iya. Tujuannya, alun-alun kota ini adalah tempat bertemunya warga Konawe, tempat liburan. Mhm. Jadi kalau di, weekday Iya. atau di weekend dari yang kabupaten lain bisa main ke tempat sini. Lagi Oke. proses pembangunan sekarang. Mhm. Jadi kita akan atur, usaha mikro kecil menengah. Jadi ada area food courtnya, Mhm. ada area bermain anaknya Iya. dengan, suguhan, air mancur Mhm. dan permainan anak-anak. Oke. Ya asiklah nanti Iya. untuk para pedagang ya, tujuannya untuk usaha mikro kecil menengah agar bisa tetap aktif Mhm. berjualan, ada ruang buat mereka. Oke, kembali lagi untuk masyarakat Kabupaten Iya Konawe, iya iya. karena mungkin juga nanti akan ada di dalamnya edukasi begitu, untuk mungkin kayak, ruang terbuka hijau yang mungkin memberikan buku-buku gratis yang bisa ini kan juga Pak Bupati bisa Iya iya. menjadi peluang besar juga gitu ya? Iya ada. Jadi Mhm. nanti, saat kita membangun perencanaannya udah matang, Iya. mulai dari proses pembangunannya sampai dengan bangunannya selesai dan masyarakat bisa, menggunakannya. Oke. Saya bilang seperti apa, karena ini bangunan, alun-alun kota ini dibangun dengan dana APBD. Iya. Dana APBD ini kan tentunya, eee, dana dari rakyat juga, Mhm kita mhm. ambil dari pajak, PAD kita, Iya. pendapatan asli daerah kita, Mhm. dan ini harus dijaga. Jika sudah selesai harus dijaga. Iya. Bagaimana caranya? Jadi saya sudah mulai suruh ke Kabak Hukum Sekretariat Iya. untuk segera membuat unit pelaksana teknis dinasnya, jadi UPTD-nya nanti untuk Mhm pengelolaannya. mhm. Jadi ya supaya biaya yang mahal itu bisa terawat. Maintenance-nya, Maintenance, kan udah betul. kita bangun, terus 1 tahun mati semua lampunya, rusak, sampah di Jangan sampai ya. mana-mana. Iya, jadi Iya. pengelolaannya juga kita sudah siapkan, sehingga Oke, bisa membuka lapangan kerja baru lagi betul. bagi warga Konawe. Ya Luar kira-kira biasa. begitulah Mbak Luar Ayu, biasa Pak ya. Bupati. Visioner sekali ya Pak Ya, Bupati. Nah, Pak Bupati ini kan juga kalau tadi Bapak juga sudah menyinggung tentang pendidikan. Nah, bagaimana sih sebenarnya, eee, apa ya, bantuan ataupun juga kualitas pendidikan begitu yang ada di, Kabupaten Konawe? ya. Entah itu juga bantuan beasiswa dan lain-lain begitu Pak Untuk Bupati? sektor pendidikan, jadi kami tahun 2025, tetap sampai di tahun 2026 Mhm. kita menganggarkan untuk bantuan beasiswa. Oke. Di 2025 ini kita memberikan beasiswa bagi anak-anak mahasiswa Mhm. yang kuliah di luar Kabupaten Konawe, di Iya dalam atau di luar Kabupaten Konawe. iya. Tahun 2026 jadi kita tambahkan lagi, beasiswa bagi, anak-anak yang sekolah kedokteran. Oh, oke. Jadi anak-anak Konawe yang sekolah kedokteran, spesialis, Mhm. kita bantu beasiswanya, kita Wow. bantu bayar SPP-nya. Iya. Ini adalah bentuk komitmen kita karena kita mempunyai rumah sakit yang besar, Mhm. tapi saya lihat awal masuk permasalahannya selalu kekurangan dokter Iya spesialis. iya.
Nah, jadi kita coba rangsang Ya, anak-anak Konawe dengan bantuan pendidikan oke. dan beasiswa Iya. untuk mereka. Mhm. Tentunya ini saya lihat ini mulai ini ya, Antusiasnya. antusias. Mhm mhm. Ya, Kabupaten Konawe ini untuk angka-angka di tahun ini di Iya. standar indeks pembangunan manusia naik. Mhm. Wow, keren. Jadi satu universitas ini yang ada Iya. selalu kita berkomunikasi, kita dorong terus. Mhm. Dan saya ingin ada universitas lain lagi Iya iya. supaya angka IPM kami bisa naik lagi gitu. Luar biasa ya, Pak. Itu prioritas. Siap. Sebelum saya masuk, awal saya masuk saya Mhm panggil Kabakesra. mhm. Awal berapa universitas kerjasama dengan Kabupaten Konawe? Iya. Berapa kampus yang kerjasama dengan katanya baru 3 Pak Bupati. Mhm. Setelah kita berjalan tambah-tambah terus yang kurang lebih hampir 70 kampus sekarang Mhm. yang sudah bertandatangan MOU Oke. dengan Kabupaten Konawe. Jadi anak-anak Konawe mau kuliah di mana saja Mhm. di Kota Kendari yang kampus-kampus sudah selesai semua MOU-nya. Mhm. Terus yang di Makassar juga sudah ada dan di luar kota Makassar seperti di daerah Jogja, Iya. Jakarta. Mhm. Jadi free anak-anak mau kuliah di mana yang penting sudah kampus sudah ber-MOU dengan pemerintah daerah, Iya. kita boleh memberikan beasiswa. Ya, Beasiswa. dari awal 3 sekarang menjadi 70, kurang lebih 70 kampus ya, yang sudah Wow, kerjasama luar biasa dalam ya. program pembangunan sumber daya manusia. Iya, Masya Allah. Gitu. Jadi pengen jadi warga Konawe saya ini. Ya segeralah ganti KTP Biar lanjut kuliah lagi. bisa. Iya iya iya. Ya. Pak Bupati, ini kalau kita melihat juga tadi menyentuh tentang kesehatan begitu ya Pak Ya, Bupati. Tadi juga sedikit sudah dijelaskan begitu dari Pak Bupati bahwa fasilitas kesehatan seperti apa di sini kayak rumah sakit dan juga puskesmasnya Pak ya. Bupati? Jadi untuk di bidang Iya. kesehatan kami awal masuk memang melihat ini sangat penting Iya. karena menjadi mandatori dari program kita Mhm. pendidikan dan kesehatan. Betul. Di bangunan rumah sakit kami adalah bangunan rumah sakit yang terbaik Iya. dari beberapa kabupaten Iya. provinsi. Mhm. Dan saya melihat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita, Mhm. bukan hanya membangun bangunan yang besar, Betul. tapi memaksimalkan pelayanannya, Iya. terutama bagaimana sistem pelayanan kesehatan ini lebih baik lagi agar masyarakat bisa merasakan dampak dan manfaatnya. Iya. Nah, untuk tahun 2026 kami sudah menganggarkan untuk mengaktifkan layanan sistem manajemen informasi rumah sakit atau SIMRS. Iya. Jadi masyarakat nanti bisa mengakses informasi rumah sakit lewat digital. Iya. Ini kita dorong terus karena ini bukan hanya anggaran saja, tetapi bagaimana sumber daya manusianya bisa lebih siap. Mhm. Mhm. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, ke kepala BLUT-nya. Iya. Jadi udah studi tiru ke rumah sakit di daerah lain Iya. yang menjadi contoh. Nah, itulah yang kita adopsi. Oke. Dan insya Allah nanti tahun ini bisa tuntas. Amin. On proses lah, Mbak Ayu. Mhm. Untuk puskesmas, Iya. jadi kita dorong terus ini bagaimana pelayanan puskesmas tetap bagus. Iya. Puskesmas sekarang kita beberapa puskesmas sudah naik level jadi badan layanan umum daerah, sudah jadi BLUT. Oke, BLUT. Artinya kalau udah jadi BLUT, puskesmas bisa lebih mandiri. Iya. Jadi untuk pelayanan kesehatannya juga sudah bisa rawat inap. Kalau sudah berubah jadi puskesmas menjadi BLUT. BLUT. Kira Oh, itu baik. ya. Berarti kalau bisa dibilang fasilitas SDM-nya ini masih terus begitu untuk ditingkatkan begitu ya Iya, Pak Bupati. betul. Masya Allah. Ya. Nah, kalau kita menyentuh sedikit tentang stunting, gimana tuh Pak Bupati? Stunting. Karena kalau nggak salah Pak Bupati juga dapat penghargaan ya? Ya, Iya. ya alhamdulillah untuk stunting Mhm. melalui program Dinas Kesehatan. Iya. Kita terus melakukan pelayanan kesehatan gratis Iya.
dan program pemerintah saat ini yang dukungan penuhnya seperti program makan bergizi gratis Iya, ya. MBG kan, Jadi Pak. ini benar-benar tepat sekali, Mhm, apalagi menyelesaikan masalah stunting. betul. Nah, dengan anak-anak bisa makan Mhm, mhm. di sekolah Iya. setelah belajar, Mhm. ini memberikan manfaat atau memberikan gizi buat anak-anak kami, Iya, anak-anak Kabupaten Konawe betul. itu. Dan dilanjutkan lagi pemberian makannya bukan kepada anak-anak saja, Iya, ternyata gurunya juga betul makan betul, Pak. juga. Ini merangsang pertumbuhan anak. Iya. Bayangkan ada salah satu desa saya cek yang program MBG-nya, Mhm. anak-anak rajin sekolah dengan rajin datang ke sekolah Iya. karena tersedia makanan Ya. dan mereka terpenuhi untuk gizinya. Salah Mhm. satunya ini penting sekali. Kalau cerita stunting kan cerita gizi, Bu, ya. Betul Kayak betul, gitu. Pak Bupati. Luar biasa dan itu memang ada ranahnya tersendiri gitu ya. Iya, iya. Tetapi setidaknya memang Pak Bupati sudah sangat bekerja keras untuk penanganan Iya, stunting, iya. apalagi dengan adanya program strategis dari pemerintah pusat gitu ya, Pak. Ya, ya. Oke, baik. Pak, kalau kita melihat kemiskinan yang ada di Kabupaten Konawe, apakah seperti apa pergerakannya, Pak? Dan juga pertumbuhan ekonomi yang ada di sini? Oh, itu ya. Jadi Iya, untuk cerita APBD, iya. belanja APBD dan Mhm, semua dinas-dinas yang terkait, mhm. saya sering sampaikan, Iya, tekankan bahwa kita belanja tujuannya cuma dua. iya. Nanti hasil akhirnya, finalnya, Oke. dari uang yang kita belanja, namanya Mhm, anggaran terserap, iya. nanti finalisasinya ada dua. Terbaca pertumbuhan ekonomi dan Mhm, turunnya angka kemiskinan. betul. Naik apa turun? Iya. Nah, kalau misalnya kita belanja tapi ini tidak turun-turun, Mhm, angka kemiskinan tidak turun, mhm, pertumbuhan ekonomi tidak naik, mhm. berarti yang ada belanjanya tidak tepat sasaran. Betul. Kalau itu di pemahaman kita ya. Iya, Nah, sekarang bagaimana belanja, bukan cuma belanja tetapi lebih ke tepat sasaran. sasarannya Iya, kemana. iya. Dan alhamdulillah selama tahun 2025 Mhm, dirilis tahun 2006 oleh statistik, iya. angka pertumbuhan ekonomi kita naik. Oke. Ya, kalau nggak salah angkanya ada, saya cek ya. Iya. Dan angka kemiskinannya turun. Turun. Ya, Oke. alhamdulillah. Jadi Iya. dari indikatornya laju pertumbuhan ekonomi ini tercatat di tahun 2024 kita 11,82%. Mhm. Setelah itu kita intervensi menjadi 12,28% tahun Mhm. 2025. Oke, Jadi oke. ada Ada peningkatan ya, peningkatan Pak? 0,46%. Iya. Itu juga dengan angka kemiskinan. Alhamdulillah dia turun Iya. 0,97 hampir 1% turun, dan Mhm. ini kita dorong terus Oke. melalui program-program di bantuan Iya. sosial, program bantuan kemarin dari Kemenko Pangan Mhm. yang kita dapat kurang lebih 30.000 KK. Iya. Kita pastikan supaya datanya tepat. Oke. Jangan sampai diberikan kepada orang-orang sudah mampu. Nah, itu Itu dia. tidak mempengaruhi dari Betul. program kita. Oke. Nah, kami juga di program perkebunan Mhm. adalah satu di awal tahun masuk itu kita Iya. memberikan bantuan bibit durian sama warga kita. Jadi Oke. satu per kakak kita Iya. CPCL itu Mhm. maksimal 10 pohon jika dia warga itu mempunyai lahan di pekarangan rumahnya, kita Mhm. kasih Oke. 5 sampai 10 pohon. Wow, Itu. luar Itu biasa tahun ya. 2025. Ya, Oke. jadi kita intervensi kemarin ada 2 kecamatan Mhm. di wilayah atas. Mhm. Nah, jadi kenapa kita programnya di awal, karena Iya, ini kan masalah tanaman. betul. Jadi kalau tanam di tahun 2025, 4 tahun lagi nanti dia Baru dirasakan kan, Pak? ya Iya, berbuah dia, betul. itu Mbak. Iya, siap Pak Bupati. Berarti nanti programnya akan terus berjalan gitu ya, Pak? Berjalan terus Oke, ya. baik. Nah, Pak Bupati mungkin sedikit kita juga ke UMKM. Ya, usaha mikro. Iya, usaha mikro kecil, menengah begitu. Ya, Dan juga ibu-ibu pekerja nih kreatif begitu kan, Pak ya. Bupati. Seperti apa sih sebenarnya selama 1 tahun untuk bantuan dari pemerintah daerah? Usaha mikro kecil menengah ini kita tahu adalah salah satu usaha yang paling tangguh ya, Betul. paling kuat. Iya, Mungkin teman-teman lihat ada sejarah, ada historinya ya, iya, histori pada saat dunia lagi diserang virus ya, iya. namanya COVID ya, Mhm, mhm. COVID-19. Iya, Itu tahun 2019, betul. 20,
endeminya Mhm. 2021 kan. Mhm. Jadi yang semua hotel Iya. tutup Mhm. kan, pengurangan karyawan. Iya. Terus pasar-pasar juga ya Iya. kan. Terus apalagi kantor-kantor itu tutup Betul. karena ada Ada WFH gitu PSBB, ya. WFH kan. Betul, Pak Bupati. PSBB dulu namanya, Iya. tutup. Iya. Nah, terus apalagi terminal, Iya. apalagi stasiun Iya. tutup, perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik itu Bandara pada pun seperti itu bandara juga juga. sempat Iya. diproteksi, tidak Iya. tutup tapi Mhm. diproteksi, pelabuhan juga. Mhm. Lah, sektor apa yang paling masih giat, Mhm. paling berjalan adalah Mhm. tuh usaha mikro, kecil, menengah, Betul. penjual nasi goreng, Iya. penjual gado-gado, Nasi kuning. nasi Nasi kuning di sini kuning. enak-enak Pak Bupati. Ya enak, Iya. sebentar nanti saya belikan. Oh siap Pak Bupati. Terus gado-gado, apalagi itu yang Iya benar. usaha mikro, kecil, menengah, Betul. penjual tahu, penjual tempe. Iya. Ini kuatnya kita melihat ini ada sebuah Mhm. eh, tantangan. Jadi untuk membuat daerah kita bisa lebih maju, Iya. harus melihat usaha mikro, kecil, menengah itu Iya. tumbuh. Tumbuh. Ya kalau dengan tumbuhnya usaha mikro, kecil, menengah, Mhm. artinya daerah kita udah semakin meningkat. Iya. Dilihat dari tumbuhnya UMKM. Mhm. Kenapa? Karena pergerakan ekonomi transaksi dari masyarakat kita bertambah. Iya. Itu dan alhamdulillah tahun 2025 Mhm. kemarin kita baru meresmikan area food court kita Oke. Konawe. Iya. Itu dihadiri oleh Deputi Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara. Iya. Jadi angka digitalisasi kita, Mhm. indeks transaksional digital Kabupaten Konawe Mhm. tahun 2025 di kuartal kedua naik dia dari Oh, 92% menjadi 94,3%. Jadi naik sekitar 2,3%. Mhm. Artinya usaha mikro, kecil, menengah atau transaksi sudah menggunakan transaksi digital dalam proses Jual beli. dalam Iya. proses jual belinya. Mhm. Dan ini positif terhadap kami, Iya. di mana UMKM kita sudah naik kelas Iya. Betul. sebagian, Betul. sudah Betul. namanya go digital. Iya. Go Jadi digital. mudah-mudahan ke depan nanti Mhm. jika marketplace sudah masuk, Iya. ini Iya. bisa bergairah lagi. Mhm. Betul. Jadi Betul. bergairah lagi para usaha mikro, kecil, menengah. Melalui dinas PTSP saya dorong terus, Iya. tolong bantu semua UMKM kita supaya memiliki NIB, Oke. memiliki nomor induk Nomor induk. berusaha. Oh, Nah oke. itu wajib. Wajib. Ya, harus memiliki perusahaan perorangan. Mhm. Mhm. Nah, dorong dia bagaimana menggunakan marketplace Iya. untuk berjual, berdagang Mhm. supaya bisa naik kelas. Widih, luar Itu biasa. angkanya kelihatan, Iya. alhamdulillah. Sangat kelihatan Pak Bupati. Ya, dan satu dukungan kita Mhm. lagi, Mhm. saya melihat bahwa untuk UMKM kita lebih bergairah, ya kita harus selalu membuat kegiatan, Iya. entah kegiatan olahraga Mhm. yang skala kabupaten Iya. atau skala regional kita wilayah Mhm. Sulawesi, Mhm. atau kegiatan seperti di hari-hari ulang tahun yang baru-baru ini Iya. untuk memperingati hari ulang tahun Konawe, kita membuat kegiatan juga tentunya untuk para UMKM kita. Oke, Ya. baik. Kalau untuk dukungan anak-anak muda di Kabupaten Konawe bagaimana Pak? Jadi Untuk kreativitas mereka begitu? Jadi Iya. kemarin di rangkaian dari hari ulang tahun Kabupaten Konawe Mhm. banyak rangkaian kegiatan kebudayaan yang kita tampilkan. Iya. Contoh, ini contoh aja ya, sebentar kita bahas anak Siap. muda ya. Siap. Kita kemarin memecahkan rekor Wow. lulo masal. Berapa Jadi peserta? tahun 2015 itu Iya. 25.000 peserta terregistrasi. Oke. Kemarin itu 26.126 terregistrasi dan masuk dalam rekor MURI atau masuk dalam Museum Rekor Indonesia ya ini. Ini bisa dilihat ya Pak Penghargaannya ya, bisa Bupati, dilihat ini, luar biasa. rekor Tepuk tangan dulu dunia dong teman-teman. MURI, alhamdulillah. Iya. Nah, selanjutnya ada untuk dukungan kepada anak-anak muda. Jadi kita kemarin dari panitianya Iya. itu membuat sebuah kegiatan pemilihan duta wisata. Oke. Duta wisata Khusus di Kabupaten Konawe khusus ya Pak Kabupaten Bupati? Konawe. Wah, Jadi keren namanya ya. duta wisata. Kalau laki-laki namanya Ramandalangi, kalau perempuan namanya Wekoila. Jadi laki-laki dan Oke. perempuan terpilih 2. Iya. Yang terbaik diambil dari 28 kecamatan, dikecilkan lagi 10, saya itu diambil 3 besarnya. Iya. 3 besar. Jadi anak-anak ini nanti anak-anak muda
Jadi ada batasan usianya. Saya juga daftar tapi tidak lulus, Oh, ketuaan saya. ketua. Iya, iya. Ini Cukup ini jadi bupati aja nih, ah, Pak. ya, Gitu ya, ya. katanya. Iya. Heeh. Jadi anak-anak ini dibekali nih. Jadi Iya. mereka ada coachingnya juga. Jadi Mhm. ada pembekalannya. Oke. Jadi diberikan pembekalan, Dapat pembinaan dapat juga gitu pembinaan ya, Pak? juga. Kurang Oke, lebih siap. dapat 3, 4 atau 4 hari itu Mhm, mhm. pembinaannya dari anak-anak muda kita dan kelihatan awal. Jadi Iya. saya sempat buka Heeh. ngobrol sama mereka. Di Mhm. awal mereka masuk ini kita susah sekali untuk mencari talenta-talenta muda ini Iya, anak-anak yang kreatif. Ternyata kurang pede dia. iya. Kurang pede. Tapi setelah dipaksa dari pacamatnya, Mhm, terus dari, desanya mhm, dipaksa, mhm. ternyata mau Dan mau. ternyata bisa juga. Bisa dan Iya, ternyata di situ dilatih. betul. Setelah dilatih, pede dia, kepedean lagi malah. Kepedean. Di situ diberikan Iya, iya, wawasan iya. tentang bagaimana, namanya duta wisata. Dia Betul. memperkenalkan budaya daerah kita, Iya, utamanya culture kita iya, yang harus dia paham. iya. Karena dia harus bisa mengetahui histori Mhm, kita, mhm. Kabupaten Konawe, Sejarahnya terus seperti apa iya ya, histori Pak? Mhm. kita, terus kita punya kebudayaan Iya, kita, dan anak-anak ini luar biasa saya lihat iya. antusiasnya, anak-anak muda, Mhm, dan di kegiatan-kegiatan kita nanti di Kabupaten Konawe mhm. selalu kami akan undang, Iya, entah tamu-tamu dari luar, iya. kita harus berikan mereka kesempatan, Mhm. untuk bisa berkomunikasi, memperkenalkan Iya, budaya kita dan oke. mudah-mudahan ke depan, tahun depan ini Mhm, lebih semarak lagi nih anak-anak, mhm. Iya, akan ikut. Saya kira oke. itu bentuk dari, Dukungan ya, Pak? dukungan kepada anak-anak muda kami dan tahun lalu, Iya. juga kita panitianya buat itu acara, lomba desain desain baju Oke. lokal. Wow. Desain baju dengan baju Tenun atau baju? ya Oh, tenun, oke, kalau nggak salah tenunan. aku lupa namanya kemarin. Jadi Iya. ternyata setelah saya lihat sendiri nih, saya lihat sendiri, Mhm, desain-desain mereka, mhm. ternyata banyak anak-anak Konawe yang bisa mendesain, Wow. desain baju-baju daerah kita. Iya. Jadi Iya, kayak desainer gitu ya, iya Pak desainer Bupati? ternyata, Iya, setelah saya punya saya bakat? ya punya bakat Iya. dan itu saya suka melukis juga, suka Oh, melukis. Jadi oke. setelah saya periksa sendiri, Iya, iya. ternyata bagus-bagus dan Mhm, cantik-cantik dan mhm. setelah itu, dari desain yang terbaik itu ditampilkan di panggung. Wow, Eee, jadi makin semangat Makin mereka semangat, seperti itu itu ya, Pak anak-anak muda Bupati? ternyata semua yang Betul, membuat betul. desain itu. Dan asli Iya, Konawe, itu luar bentuk, biasa. kreativitas Iya, mereka. iya, dan itu juga bentuk dukungan dari pemerintah Iya ya, harus, ya, luar biasa. Ini sudah berapa jam? ya Ini sudah. udah ini kayaknya masih ada waktu ya Pak Bupati, nggak Masih, apa-apa ya Pak nggak apa-apa, Bupati? lanjut Oke. ya. Nah Pak Bupati kalau tadi kita sudah banyak, eee mendengarkan, seperti apa capaian-capaian yang sudah, Pak Bupati dan juga Wakil Bupati, lakukan begitu selama setahun ini. Kita sudah refleksi juga sudah sangat banyak ternyata bisa dilihat bahwa, sudah sangat banyak kontribusi yang dilakukan begitu, Ya, dan ini terkhusus untuk kesejahteraan, dan juga kemajuan Kabupaten Konawe. ya, Pak Bupati, kita mau lebih ke luasnya lagi. Ini ya, kan yang pastinya ada program kerja yang sudah Bapak sebutkan tadi, sudah jelaskan tadi, ada program strategis dari, Bapak Presiden ya, Prabowo Subianto. Ini seperti apa Pak? Secara, mungkin kita elaborasi dan juga mungkin juga lebih kepada kita, singkat di seluruh sektor yang memang menjadi ya, program strategis. ya. Untuk program Astacita Bapak Iya, Presiden, tentunya kami sebagai kepala daerah, sangat mendukung mhm, dan, sampai ke bawah, sampai ke tingkat desa dan kelurahan. iya, Saya kasih contoh tentang program Koperasi Desa Merah Putih iya, dan Koperasi Nelayan Merah Putih dan mhm, alhamdulillah Koperasi Desa Merah Putih progresnya sekarang udah tahap pembangunan dan oke, kurang lebih puluhan desa sudah mulai dibangun iya, dan sebentar lagi akan ada beberapa koperasi yang akan launching, mhm, yang akan mulai. iya, Dan, dari, pesisir mhm, itu ada satu bangunan koperasi nelayan Merah Putih iya, dan itu juga masih koperasi juga mhm, dan sebentar lagi akan launching juga, mhm, dalam proses pelaksanaannya sekarang udah berjalan juga. iya, Tentang program makan bergizi gratis, ini program strategis dari Bapak Presiden, iya, tetap jalan dan insya Allah tahun ini udah
selesai semua dari jumlah titik yang sudah direncanakan oleh eh, koordinator MBG-nya untuk Kabupaten Konawe. Iya. Dan ini manfaatnya sangat dirasakan oleh anak-anak dan petani kita. Iya. Yang kelihatan karena belanjanya semua bahan baku dari makanannya ini belanjanya ke petani-petani, belanja Oke. telurnya sama peternak, Iya. belanja sayurnya sama petani. Sayur melon contohnya, sayur apa tuh? Semangka. Semangka. Di sana juga sama petani. Iya. Nah, lewat kami Iya. kita juga harus melihat berapa kebutuhan semangka misalnya di dapur ini, wilayah ini berapa dapur. Ya, akhirnya kita intervensi, kita bantu petaninya untuk nanam semangka. Oke. Sana misalnya butuh kacang panjang, Iya. sana butuh celana panjang, sorry kacang panjang, kita bantu bibitnya, gitu. Baik. Iya, Bantu iya. bibit kacang panjang. Sana butuh cabai, Mm. banyak, kita bantu. Akhirnya pangan kita tersedia Iya. untuk dapur-dapur SPPG. Mhm. Kenapa kita harus bantu petaninya? Jangan sampai SPPG-nya sudah siap, Mhm. pangannya tidak siap. Betul. Itu ya, kalau sampai tidak siap, bahaya nanti terjadi apa? Inflasi. Nah, itu dia. Kelangkaan. Inflasi itu berarti daya belinya kita menurun. Iya. Ya gitu. Oke. Gitu. Oke, jadi memang Bayu. beberapa program strategis Presiden Prabowo Subianto memang sudah Sudah dilakukan. kita ya, program-program strategis yang turun langsung dari kementerian, program Presiden mengenai infrastruktur, cetak sawah, Iya. kita tetap dukung kolaborasi. Mhm. Seperti saya cerita tadi adalah cetak sawah rakyat. Iya. Jadi, semua kita kerjasama dan alhamdulillah udah tuntas cetak sawah rakyat yang di beberapa Oke. kecamatan. Iya. Itu salah satunya. Baik. Nah, Pak, karena mungkin sedari tadi kita juga sudah menjelaskan apa yang sudah Bapak lakukan, capaiannya. Saya mau tahu nih Pak, visi misi dari Kabupaten Konawe. Visi misi ya. Iya. Jadi kami membuat sebuah tagline. Iya. Kabupaten Konawe membangun desa menata kota. Iya. Membangun desa menata kota. Artinya kalau desa kita udah bagus, sudah terbangun, tetapi jangan kita lupa menata kota. Iya. Kalau produktivitas di desa udah kita meningkat, sudah meningkat. Jelas kalau belanjanya pasti di kota, mungkin belanja di desa. Iya. Jadi kita tata kota wilayah kecamatan kita, saya bilang kota, supaya bisa menjadi tujuan bagi petani-petani kita, warga kita yang berada di desa untuk datang belanja di kota gitu. Desa yang pertanian, desa yang peternakan, desa yang perikanan, kita bantu dengan program-program pemerintah. Kita bantu mereka infrastrukturnya supaya produktivitas di ekonomi di situ bisa meningkat. Kalau punya uang, berarti beli motornya bukan di desa, beli di kota. Benar, Pak. Ya, kalau mau beli tanah, beli rumah, mau beli BTN, di kota. Atau mau belanja baju di kota. Jadi kita tetap tata kota. Salah satunya penataan kota kita, infrastruktur, jalanan di dalam kota kita aspal, drainasenya kita benahi, kita bangun alun-alunnya, itu salah satunya. Oke. Tuh. Baik. Terus Nah, udah ya? masih ada lagi sih Pak Bupati. Ada lagi. Sedikit lagi nih Pak Bupati. Mungkin lebih santai aja deh Pak Bupati. Ini ada sedikit sesi jawab cepat gitu Pak Bupati. Jawab cepat ini kata-kateki. Iya. Ada 3 pertanyaan aja kok Pak Bupati. Jangan cepat. Oh ya. Saya ini belum ngopi. Jadi salah satunya tentang ngopi juga sih Pak Bupati. Iya. Yang pertama boleh ya. Oke, Sobatkom bisa diperhatikan Pak Bupati menjawab. Ya. Lebih suka turun langsung ke lapangan atau rapat di kantor turun nih Pak Bupati? langsung. Turun langsung. Emang karena kenapa sih Pak Bupati? Iya lah, kalau kita turun langsung kan kita bisa lihat langsung apa kejadian di bawah, apa yang dibutuhkan sama petani. Setelah kita lihat situasinya masyarakat kita, baru kita kadang rapatnya juga di bawah. Langsung, ya. Saya biasa bawa kepala dinas turun, itu lebih bagus. Luar biasa. Ya, kita bisa lihat apa kerusakannya. Iya benar. Langsung ke lapangan ya Pak Bupati. Iya, lapangan apa dulu ini, lapangan voli atau lapangan bola? Lagi ke petani maksudnya. Iya, ke petani desa, maksudnya ya. Pak. Petani ya. Baik, pertanyaan kedua Pak Bupati, kopi atau teh? Kopi. Kopi. Iya. Karena saya laki-laki. Oh iya. Kalau teh perempuan. Oh iya benar. Ya, saya minum teh Pak Bupati. Iya, ini cocok. Iya, cocok. Apakah biar melek begitu pada saat bekerja dari pagi sampai malam? Salah satunya iya. Tapi jangan kebanyakan minum kopi. Nanti darahnya hitam. Oh. nanti. Iya, asam lambung ya. Ya, jangan minum kopi sebelum makan. Benar, itu dia tips dari Pak Bupati. Iya. Ya.
Pertanyaan terakhir Pak, untuk Bupati Konawe yaitu Bapak Yusran Akbar ST. Pagi hari atau malam hari Anda lebih produktif? Malam. Malam, sambil minum Ya, kopi Pak? produktif apanya dulu? Maksudnya produktif untuk bekerja, memikirkan ide-ide gagasan yang baru Saya lagi gitu? sebenarnya pagi hari. Kalau malam kita Heeh. berpikir, Oh berpikir, bekerja, tetap oke. produktif harus bekerja. Benar. Tapi actionnya harus siang, masa malam, Oh iya ya benar Pak sama Bupati. juga. Jadi Oke. malam kita berpikir, Aha, rumuskan apa, hah, ngopi santai. Nanti siang eksekusi, eksekusi berarti pagi. sama-sama produktif ya. Bener. Ya, kalau yang nggak produktif kalau tidur, Iya. mimpi. Ada aja ya jawabannya Pak Bupati, Ada. cerdas banget sih Pak. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Kira-kira begitulah. Terima kasih ya Ya. Pak Bupati, ini Ya. sudah diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol langsung bareng sama Bapak Yusran Akbar ST. Tentunya selaku Bupati Konawe yang dimana 1 tahun kepemimpinan beliau sudah sangat terlihat dan juga dirasakan perkembangan dan juga kemajuannya oleh masyarakat Kabupaten Konawe. Terakhir Pak Bupati, apa yang pengen disampaikan begitu kepada seluruh masyarakat, seluruh Forkopimda dan juga mungkin tentunya kepada diri sendiri nih yang mungkin nanti masih ada 4 tahun lagi ke depan begitu dalam menjabat sebagai Bupati Konawe. Baiklah Mbak Yu, jadi pesan saya kepada warga Kabupaten Konawe, khususnya anak-anak muda, saya mau berpesan terhadap 3 hal. Yang pertama etos kerja, yang kedua produktivitas, dan yang ketiga kedisiplinan. Ini sangat penting untuk generasi muda Kabupaten Konawe ke depannya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena etos kerja ini akan mempengaruhi dari produktivitas kita, kualitas dari kemampuan sumber daya manusia kita, generasi kita ke depannya. Dan produktivitas ini yang dimaksud adalah di bidang manapun generasi muda kita, baik itu yang bergerak di bidang perdagangan, pertanian, industri dan lainnya, harus bisa lebih kreatif lagi. Dan selanjutnya adalah kedisiplinan kita. Kedisiplinan kita mulai dari diri kita, dari kantor kita, masyarakat kita harus lebih tetap disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Dan insya Allah ke depan saya berharap Kabupaten Konawe menjadi kabupaten yang maju, terdepan, dan dari segi pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinannya turun. Saya kira demikian, itu harapan saya terhadap seluruh warga masyarakat Kabupaten Konawe. Terima kasih. Baik, luar biasa. Semoga apa yang tentunya menjadi cita-cita ke depan, menjadi harapan baik begitu untuk Kabupaten Konawe dan juga Bapak selaku pemimpin di Kabupaten Konawe tentunya bisa dapat realisasi dengan baik, tepat sasaran. Bapak dan juga Wakil Bupati Pak Yusran Akbar dan juga Wakil Bupati bisa selalu sehat begitu bersama keluarga dan juga Forkopimda lainnya yang ada di Kabupaten Konawe. Amin, amin. Amin. Dan Sobatkom, tidak terasa ini 1 jam lebih begitu kita sudah sangat banyak berbincang terkait 1 tahun kepemimpinan Bupati Konawe, Bapak Yusran Akbar ST. Ini penuh insight, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan tentunya dari pesan-pesan Bapak juga kepada seluruh masyarakat, terkhusus juga anak-anak muda untuk terus lebih semangat lagi begitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bupati Konawe Bapak Yusran Akbar ST atas waktu dan juga kesempatannya yang sudah berbagi banyak cerita selama 1 tahun ke depan begitu. Dan juga berbagi pandangan dan diskusi bersama kita. Dan saya juga haturkan ucapan terima kasih kepada Diskominfo Kabupaten Konawe. Dan semoga apa yang telah dilakukan tentunya oleh pimpinan yaitu Kabupaten Konawe, Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati serta seluruh Forkopimda tentunya bisa membawa Kabupaten Konawe menjadi Konawe yang bersahaja, berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ayu Purnama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.